puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kita untuk mata kuliah Doktrin Alkitab 1. Kita berbicara tentang bibliologi ya. Di video-video saya sebelumnya, video pembelajaran sebelumnya, kita sudah melihat tentang pewahyuan. Ada berbagai macam cara Allah menyatakan diri kepada manusia. Ada lewat percakapan langsung, lewat mimpi, lewat penglihatan, dan lain sebagainya. Kita masih berbicara tentang pewahyuan. Mungkin di bagian topik hari ini atau saat ini, sedikit kita merangkumkan apa yang kita sudah pelajari beberapa pertemuan atau beberapa video sebelumnya. Bicara tentang wahyu. Nah, kita tahu bersama kan bahwa wahyu ini adalah usaha Allah untuk baik lewat perkataan, lewat apa yang dia lakukan untuk menyatakan dirinya, kehendaknya kepada manusia. Hari ini atau saat ini kita akan melihat betapa pentingnya pewahyuan itu, ya. Betapa pentingnya pewahyuan itu dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Khususnya ya, karena memang kalau kita lihat bahwa pewahyuan ini kan adalah memang inisiatif Allah ya, untuk supaya manusia bisa mengenal Dia, supaya manusia bisa memahami, bahkan sampai untuk bisa manusia sampai kepada setiap rencana dan tujuan Allah dalam kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara, pewahyuan ini adalah sebuah kesempatan bagi kita manusia. Memang kita harus bersyukur karena Allah mau menyatakan dirinya kepada kita. Ya, kita harus mensyukuri ini karya Allah ketika Dia mau menyatakan diri kepada manusia. Dan ini merupakan sebuah kesempatan, adalah satu kesempatan di mana manusia bisa mengenal, bisa lebih dekat dengan Tuhan, lewat karyanya, lewat firman-Nya, lewat perbuatannya. Nah, saudara-saudara, kepada manusia, karena memang saudara-saudara, manusia diberikan hikmat, manusia diberikan kemampuan untuk dapat meresponi apa yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita atau kehidupan manusia. Manusia diberikan kemampuan untuk apa? Untuk belajar, diberikan kemampuan untuk menggali, mendalami, menganalisa. Nah, firman Tuhan yang Tuhan wahyukan kepada para penulis Alkitab yang hari ini kita baca hasil pewahyuannya, kita manusia mampu mempelajari ya. Oleh sebab itu memang saudara-saudara, ini merupakan sebuah kesempatan. Dan saya katakan sebuah kesempatan karena kita harus sadari bahwa pewahyuan itu merupakan pintu gerbang seperti itu ya. Nah, kita manusia tidak mampu atau kita bisa kita buta kalau tidak ada pewahyuan ya. Kita tidak mampu, kita tidak bisa melihat. Sekalipun kita diberikan kemampuan, sekalipun kita diberikan akal, budi, kepintaran, bahkan sehebat-hebatnya manusia, sepinter-pinternya manusia, kita tidak akan bisa mungkin untuk memahami, mengenal kebenaran kalau Tuhan tidak menyatakannya kepada kita. Allah yang transenden, Allah yang tak terjangkau, Allah yang berada di tempat yang maha tinggi, Allah yang penuh dengan kemuliaan yang tak terhampiri. Tidak mungkin manusia sehebat-hebatnya manusia untuk dapat bisa menjangkau Allah, apalagi untuk mempelajari Allah. Kita tidak mungkin. Oleh sebab itu, sekali lagi, penting sekali ini pewahyuan untuk kita pahami dengan benar, bahwa pewahyuan ini adalah sebuah kesempatan. Pewahyuan ini membuat kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mampu untuk dapat mengenal Dia. Nah, oleh sebab itu saya katakan bahwa pewahyuan itu merupakan hal yang penting karena membuat kita
diberikan kesempatan untuk dapat bisa mengenal Dia. Nah, kemudian saudara bisa lihat di slide. Nah, Allah, saya tulis begini, Allah mewahyukan segala sesuatu tentang dirinya dalam Alkitab, diberikan tanda tanya. Artinya begini, kalau saya bertanya, apakah Allah telah mewahyukan segala sesuatu tentang dirinya di dalam Alkitab? Nah, saudara-saudara, ada orang bilang, ya sudah, Allah telah mewahyukan, Allah telah menyatakan seluruh kebenaran tentang Allah. Nah, sesungguhnya saudara, apakah Alkitab yang kita tahu bahwa bentuk merupakan penyataan Tuhan itu mampu untuk menuliskan semua keberadaan tentang Tuhan? Kita pasti akan sepakat, oh enggak akan bisa. Artinya begini, saudara-saudara, Allah tidak menyatakan secara keseluruhan seluruh kebenaran tentang Allah. Yang tertulis dalam Alkitab adalah segala sesuatu yang Allah ingin manusia ketahui. Tidak mencatat semua, iya, tidak mencatat semua. Tetapi ini cukup bagi kita untuk sampai kepada Dia, ya, untuk sampai kepada keselamatan, untuk sampai kepada surga, untuk sampai kepada jalan keselamatan. Dan bukan sesuatu yang kurang kalau Allah menyatakan diri tidak secara keseluruhan kepada manusia, karena memang Allah tahu bahwa manusia memiliki keterbatasan, ya. Manusia memiliki keterbatasan, sekalipun manusia hebat, sekalipun manusia pintar, manusia memiliki keterbatasan. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu kita bersyukur, ya, dengan firman yang Dia nyatakan kepada kita bahwa kita sudah menerima Dia, kita sudah mampu bisa mengenal Dia, bisa sampai kepada keselamatan. Nah, ini kan tujuannya dari wahyu khusus juga, ya. Nah, wahyu umum tidak akan bisa sampai untuk manusia sampai kepada Tuhan, ya. Hanya sampai membuat manusia memahami bahwa ada Tuhan, tetapi tidak akan sampai kepada keselamatan atau jalan yang Tuhan sudah tentukan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu yang merupakan hal-hal yang saya katakan betapa penting untuk kita memahami, melihat pentingnya penyataan. Selain apa yang saya sampaikan tadi, kenapa saya katakan bahwa penting untuk kita memahami penyataan atau pewahyuan ini? Karena mengingat ada pandangan-pandangan yang salah tentang pewahyuan. Sebut saja kalau kita lihat ada pandangan liberal atau neoliberal. Pandangan ini memberikan penekanan yang sangat kuat pada penyataan umum. Pandangan ini ya tentu saja ketika mereka memberikan penekanan yang sangat kuat kepada penyataan umum, ya mereka memang menganggap bahwa penyataan umum ini adalah cara Allah untuk menyatakan dirinya, ya, cara Allah untuk menyatakan dirinya. Jadi penyataan umum itu adalah bagi mereka ini cukup, ya, dan mereka tidak menganggap bahwa Alkitab itu sebagai bentuk penyataan. Alkitab itu hanya merupakan catatan-catatan saja, ya, yang menjelaskan tentang Kristus, ya, tapi bukan sebagai bentuk penyataan ilahi dari Allah. Jadi pandangan ini ya menitik beratkan pada penekanan kepada penyataan umum, yang tentu saja berbeda dengan apa yang kita pahami bahwa penyataan umum itu adalah bentuk penyataan Allah. Tapi penyataan umum kan kita tahu bahwa hanya membuat manusia memahami, mengetahui tentang keberadaan Allah, tetapi tidak sampai membuat manusia sampai kepada Allah. Kita butuh penyataan khusus. Nah, pandangan neoliberal tidak menganggap adanya penyataan khusus atau tidak melihat bahwa Alkitab itu suatu bentuk penyataan yang secara spesifik, secara khusus untuk membuat manusia sampai kepada Tuhan. Nah, itu pandangan liberal.
Nah, kemudian ada juga pandangan yang salah atau pandangan yang berbeda tentang pewahyuan, yaitu pandangan neo-ortodoks. Pandangan ini percaya bahwa Allah lah yang memprakarsai penyataan. Namun demikian, nah di sini ya namunnya ini saudara-saudara ya. Namun demikian mereka tidak mempercayai otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Ya, di kalimat pertama kita pasti sepakat bahwa Allah lah yang memprakarsai penyataan, sebagaimana yang kita lihat di bagian awal tadi, bahwa ini bentuk dari inisiatif atau prakarsa Allah. Tetapi ada tapinya, ya mereka tidak mempercayai otoritas Alkitab sebagai firman Tuhan. Ya karena mereka menganggap bahwa Alkitab itu hanya merupakan karangan atau tulisan biasa, tetapi bukan merupakan firman Allah. Nah, Alkitab itu akan menjadi firman Allah ketika dibaca, dipahami, ketika seseorang mendapatkan sesuatu dari Alkitab, baru itu dikatakan sebagai firman Tuhan. Jadi sangat subjektivitas. Firman Tuhan itu menjadi firman Tuhan itu tergantung pribadi seseorang. Jadi Alkitab bagi mereka yang kita tahu bahwa Alkitab adalah bentuk penyataan khusus Allah yang adalah firman Tuhan. Nah, mereka tidak menganggap itu sebagai firman Tuhan, ya. Tidak serta-merta Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, Alkitab akan menjadi firman Tuhan ketika manusia menerima isi Alkitab atau menerima Alkitab itu, bagian-bagian yang dibaca mungkin ya, baru itu menjadi firman Tuhan. Nah, ini juga pandangan yang salah tentang pewahyuan, ya. Tidak menganggap pewahyuan itu sebagai bentuk penyataan secara khusus, tidak menganggap bahwa firman Tuhan itu sebagai firman Tuhan. Nah, saya kira dua hal ini juga yang kita mengapa penting kita memahami dengan baik pewahyuan itu. Karena tadi saya bilang tadi adanya pandangan-pandangan yang salah tentang pewahyuan. Oke, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk video kali ini saya sampaikan di sini. Saya akan membahas beberapa hal yang lain, tapi nanti akan di video selanjutnya. Nah, di selanjutnya saya sampaikan bahwa kita akan masuk kepada pengilhaman. Karena kita tahu kan berdasarkan apa yang kita pelajari di bagian-bagian awal tentang proses eksistensi Alkitab, diawali dengan pewahyuan. Jadi bagaimana kebenaran pada Allah itu sampai kepada manusia melalui pewahyuan atau penyataan. Kita sudah bahas tentang penyataan, ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu pengilhaman, ya. Pengilhaman. Nanti kita bahas di dalam video saya yang selanjutnya.